Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran hebat terjadi di Lampung Selatan. Rumah warga ludes terbakar. Sepasang lansia ditemukan berpelukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumah. Kobaran api dengan cepat membakar satu unit rumah milik Warjan, seorang kakek 86 tahun. Lokasi rumah yang jauh dari permukiman warga membuat kobaran api terlambat diketahui, sehingga dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah berjuang 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. 2 korban jiwa, Wajran 86 tahun dan istrinya Apong 76 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi berpelukan di dalam rumah. Diduga mereka tidak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api. Terjadi kebakaran di Desa Balinuraga, Dusun Sumbersari, Desa Balinuraga, Kecamatan Wepanji. Akibat kebakaran tersebut, dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penghuni dari rumah. Akibat peristiwa ini, kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang remaja diamuk massa setelah menyerang warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kesulitan mengevakuasi remaja dari kepungan warga. Polisi berusaha mengevakuasi seorang remaja yang diduga terlibat aksi penyerangan di Jalan Sungai Sadang Baru, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kesulitan menerobos kepungan ratusan warga yang hendak menghakimi remaja tersebut. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau massa yang mengejar hingga ke mobil patroli. Remaja tersebut berhasil diamankan di Mapolres Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku datang bersama 20 orang untuk menyerang warga di kawasan Sungai Sadang Baru. Aksi penyerangan tersebut diredam warga dan menangkap pelaku. Sementara rekan pelaku berhasil kabur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu rekan pelaku yang diduga terlibat dalam rencana penyerangan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap warga usai kepergok mengganjal mesin ATM. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV saat menunggu korban mengambil uang di mesin ATM. Ya, pemirsa, pelaku pencurian modus ganjal mesin ATM beraksi di Jalan Raya Tugu Rawa Kalong, Kabupaten Bekasi. Dari rekaman CCTV, pelaku mondar-mandir usai mengganjal mesin ATM dan menunggu calon korban. Gerak-gerik pelaku membuat seorang warga curiga, lalu melaporkan kasus ini ke warga lain. Saat ditangkap warga, pelaku mengaku sudah 2 kali menjalankan aksi ganjal ATM di lokasi. Kesal pada ulah pelaku, warga sempat melampiaskan kemarahan. Pelaku dievakuasi polisi ke Polsek Tambun Selatan. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di Lewigong, Garut, Jawa Barat dianiaya dan dikeroyok 4 orang warga. Diduga motif lantaran kesal, ditegur karena melintasi palang pintu ketika kereta api hendak melintas. Dari video amatir, 4 warga mengeroyok petugas di pos penjagaan palang pintu di Lewigong, Garut. Pengeroyokan terjadi setelah petugas menegur salah satu pelaku mengendarai sepeda motor melintasi palang pintu saat kereta api akan melintas. Tak terima, warga yang dalam keadaan mabuk mengajak 3 temannya mengeroyok korban. KAI Daob 2 Bandung telah berkoordinasi dengan polisi memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum berlaku. KAI juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada petugas yang menjadi korban. Diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta Serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan.
setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan. Pemirsa, dugaan malpraktik rumah sakit baru-baru ini menjadi sorotan publik. Di Labuan Batu, Sumatera Utara, keluarga pasien mengamuk karena rumah sakit diduga telah menelantarkan pasien hingga meninggal. Di Bogor, Jawa Barat, dugaan malpraktik berujung mediasi dengan kepala desa. Umum daerah Rantau Prapat malpraktek menangani pasien tidak beres. Pasien sudah menggap dari tadi, ditinggal oleh perawatnya. Ini perawatnya ini perawatnya ini. Seorang keluarga pasien RSUD Rantau Prapat mengungkapkan kekecewaan mereka pada pihak rumah sakit. Lewat rekaman video, pihak keluarga mengatakan rumah sakit diduga lalai menangani salah seorang kerabat mereka hingga menyebabkan pasien meninggal. Menjawab video yang beredar di masyarakat itu, pihak rumah sakit mengatakan bahwa pasien tiba dalam kondisi sesak nafas dan langsung ditangani petugas. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien memerlukan tindakan cuci darah darurat. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, tim medis terlebih dahulu harus menstabilkan tekanan darah pasien yang masih tinggi. Manajemen RSUD Rantau Prapat kemudian membantah tudingan bahwa pasien ditinggalkan tanpa penanganan, karena seluruh prosedur penanganan pasien telah dilakukan dengan benar. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah rumah sakit digeruduk keluarga pasien yang emosi. Masa menduga telah terjadi malpraktik hingga menyebabkan kerabat mereka yang masih balita meninggal akibat ditelantarkan. Kalau nggak diginiin, nanti akan datang selanjutnya orang yang sakit ke situ, nanti terulang lagi, Bu. Kenapa? Pihak rumah sakit melaporkan saya ke Kapolsek. Ada apa? Perampasan STNK. Saya balikin STNK. Kembalikan nyawa anak saya. Meski sempat memanas, pertemuan pihak rumah sakit dan pasien berakhir damai. Kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai lewat mediasi oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Dari Labuan Batu dan Bogor, Randi Kurniawan dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Satu keluarga berboncengan sepeda motor ditabrak truk pengangkut air mineral di Cirebon, Jawa Barat, menyisakan cerita yang tragis. Setelah ibu dan bayinya tewas, kini sang ayah juga tak selamat meski sempat dirawat di rumah sakit. Tiga Satlantas Polresta Cirebon melakukan olah TKP kecelakaan tragis yang merenggut nyawa satu keluarga pemotor di Tanjakan Gronggong, Jalan Raya Cirebon. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah masalah pada truk, mulai dari masalah pada rem hingga ban gundul. Kondisi jalan yang menurun dan berat beban berlebih membuat truk hilang kendali, terguling dan menabrak warung serta satu keluarga pemotor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban sang ibu dan balitanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara ayah dan anak pertama dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Usai beberapa jam perawatan, sang ayah tak bisa bertahan dan meninggal. Sementara anak pertama masih dalam perawatan, namun kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Sopir truk masih diperiksa polisi dan terancam pidana berat. Sopir truk masih diperiksa polisi dan terancam pidana berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang nyaris ambruk usai ditabrak truk pembawa ekskavator di kawasan Tendean, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Tendean nyaris ambruk usai dihantam truk membawa ekskavator. Kerasnya hantaman membuat tiang JPO copot dari beton penyangga hingga JPO tidak bisa digunakan. Peristiwa bermula saat truk memaksa melintas di Jalan Tendean Raya menuju Blok M. Khawatir JPO ambruk, pengendara terpaksa berjalan pelan di lajur kiri. Dan selama evakuasi truk, pengendara diimbau menghindari ruas Jalan Tendean yang menuju Blok M. Kemacetan panjang terjadi dari hasil pemeriksaan supir truk diduga main ponsel dan tidak memperhitungkan batas maksimal ketinggian muatan.
Ya, sementara itu sejumlah orang mencuri kamera CCTV yang terpasang di JPO Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Polisi kini buru para pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Aksi maling di ibu kota kian hari kian nekat. Seperti yang satu ini, sejumlah orang terekam sedang mencuri kamera CCTV jembatan penyeberangan orang di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum membongkar kamera CCTV, salah satu pelaku naik ke pagar JPO dan mempreteli rangkaian kabel yang terpasang di kanopi JPO. Sementara kedua rekannya berjaga. Hanya membutuhkan waktu singkat, para pelaku berhasil membawa kabur kamera CCTV milik Diskom Info dan Statistik DKI Jakarta. Kami menduga pelaku ada 2 orang. Nah, ini memang baru kali pertama terjadi atau sudah di beberapa titik? Sudah ada beberapa kali kejadian pencurian CCTV, namun pelakunya sudah kami amankan. Mungkin yang ini pelaku yang berbeda atau dari kelompok yang sama, kami mesti melakukan penyelidikan. Kalau dari pihak terkait dalam hal ini punya Diskom Infotik, Jakpus ya, itu sudah ada laporan? Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan pencurian yang dibuat oleh Diskom Info. Para pelaku beraksi pagi hari saat kondisi JPO masih sepi dari pejalan kaki. Dan polisi kini memburu para pelaku. Kamera CCTV dipasang di JPO untuk mengurangi aksi kejahatan yang kerap terjadi di tempat publik. Namun kini kamera CCTV justru ikut menjadi sasaran aksi pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap pelaku teror bom ke SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Ya pemirsa, inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ditangkap oleh polisi di rumahnya tak jauh dari lokasi sekolah. Polisi juga menyita barang bukti ponsel pelaku yang dipakai untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak. Karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan.